Tengah. Apa makna pertemuan kali ini? Perbincangannya akan hadir sesaat lagi. Prabowo mengaku baru sempat bersilaturahmi lebaran dengan Habib Lutfi hari ini. Pertemuan empat mata Prabowo dan Habib Lutfi berlangsung sekitar 2,5 jam. Namun, usai pertemuan, Prabowo tidak menjelaskan apakah soal politik termasuk yang dibahas dengan Habib Lutfi. Sebelum pertemuan kali ini, Prabowo kerap menyambangi kediaman Habib Lutfi di Pekalongan. Ini kan masih bulan Syawal, saya lebaran ke beliau, baru hari ini sempat beliau terima. Beliau ini salah satu ulama yang sangat merah putih, sangat NKRI, ya. Kekuatan kita di rakyat, ulama bagian penting dari rakyat Indonesia. Saya kan baru bicara. Itu dari mana sih? Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto terus melakukan pertemuan dengan pimpinan partai politik. Akhir pekan nanti, Prabowo akan bertemu Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono di Pacitan, Jawa Tengah. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menyebut membantah pertemuan bagian dari upaya Gerindra membujuk Demokrat bergabung dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Pertama Lebaran, Pak SBY itu kan senior. Yang kedua ya silaturahmi lah. Apa ini salah satu cara Pak Prabowo menggoda Demokrat Pak untuk gabung koalisi? Saya kira tidak begitu, ini silaturahmi lah. Silaturahmi kan Pak Prabowo kan sudah silaturahmi dengan tokoh-tokoh. Yang belum kan dengan Pak JK sudah, dengan Pak ini sudah, Pak ini sudah. Yang belum kan Pak Prabowo silaturahmi dengan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka dijadwalkan akan bertemu Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Solo malam ini. Namun Gibran tidak menjelaskan agenda apa yang akan dia bahas dengan Prabowo. Gibran enggan mengaitkan pertemuan nanti malam baik dengan urusan musra relawan Jokowi maupun arah dukungan politik. Sebelumnya dalam beberapa kesempatan Gibran menyatakan relawannya akan mendukung salah satu dari dua bakal capres, yakni Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka akan kembali bertemu Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Solo malam nanti. Kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV di Solo, Jawa Tengah, Widi Nugroho. Selamat sore, Widi. Widi, apa agenda pertemuan Prabowo Gibran nanti malam? Apakah ini terkait atau mengarah ke dukungan politik di Pilpres? Ya, Iksan dan saudara, selamat sore. Memang Wali Kota Solo Gibran Rakabuming dijadwalkan akan bertemu dengan Prabowo Subianto malam ini di salah satu angkringan atau tempat makan di Solo. Dan untuk agenda ini memang tadi Gibran tidak menceritakan dengan jelas ataupun menyebutkan dengan detail apa yang nantinya akan dibicarakan. Tapi Gibran sempat menyebutkan bahwa nanti akan ada beberapa koordinator relawan yang akan bergabung dalam pertemuan malam nanti. Dan Gibran sendiri juga belum mau menjelaskan apakah ini ada kaitannya dengan dukungan dari para relawan atau seperti apa langkah-langkah politik yang akan ditempuh oleh Gibran dan Prabowo terkait dengan pertemuan nanti malam. Namun yang jelas Gibran menegaskan bahwa ini tidak ada hubungannya dengan musyawarah rakyat beberapa waktu lalu yang dilakukan di Jakarta, dan Gibran sendiri juga tidak menyebut bahwa dirinya dalam posisi untuk mengarahkan relawan untuk mendukung salah satu capres atau bakal capres yang ada saat ini. Dan untuk lebih jelasnya, mari kita simak ketika wawancara kami dengan Gibran yang tadi. Tidak tahu, saya tidak datang musra. Silakan nanti malam hadir di Medangan Umas Mar. Ya, itu apa tanda bahwa tiga. Mas Gibran mewujudkan satu nama itu? Saya tidak berhak mengerucutkan nama. Ya, gimana? Terus dengan suasana santai wedangan nanti ada relawan, ada beliau, tak kono sahabat. Dan seperti yang kita ketahui beberapa waktu lalu memang Prabowo dan Gibran juga bertemu. Bahkan setidaknya sudah ada 3 kali pertemuan sebelum ini, 2 di Solo dan 1 di Hambalang. Mereka juga cukup dekat, cukup akrab pada saat pertemuan-pertemuan tersebut baik formal maupun non formal. Beberapa waktu lalu juga Prabowo dalam
kunjungan kerja sebagai Menteri Pertahanan ke Solo juga sempat bersilaturahmi dalam kegiatan non formal dengan juga di rumah dinas wali kota. Ini banyak yang mengisyaratkan bahwa ini adalah bentuk dukungan secara tidak langsung atau secara tidak tertulis dari keluarga Presiden Joko Widodo kepada Prabowo. Namun juga memang belum menjelaskan atau belum dijawab ataupun belum menyiapkan apakah ini benar dukungan dari keluarganya untuk Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024. Mengingat hubungan Gibran dengan Ganjar juga cukup dekat, tapi memang banyak spekulasi yang beredar dan banyak juga dugaan yang bermunculan. Namun kita masih harus menunggu apakah ini benar bentuk dukungan dari keluarga Presiden Jokowi atau memang hanya sekedar kedekatan antar pejabat saja. Widi Nugroho melaporkan langsung dari Solo, Jawa Tengah. Terima kasih, Widi. Saudara, digadang-gadang berpasangan di Pilpres. Baca pres yang diusung PDIP, Ganjar Pranowo tampak bersama Imam Besar Masjid Istiqlal, Nasaruddin Umar, dalam halal bihalal dengan pemuka agama di Manado, Sulawesi Utara. Namun, Nasaruddin Umar mengaku belum pernah dihubungi PDIP. Digadang-gadang berpasangan di Pilpres, baca pres yang diusung PDIP Ganjar Pranowo tampak bersama Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar dalam halal bihalal dengan pemuka agama di Manado, Sulawesi Utara. Ganjar mengutip penjelasan Nasaruddin soal sikap toleransi yang dijunjung tinggi warga Sulawesi Utara. Dan Prof. Nazar tadi sedang menjelaskan bagaimana Manado, Sulawesi Utara ini memang betul-betul menunjukkan kota, menunjukkan provinsi yang penuh dengan toleransi. Soal dirinya yang diwacanakan berpasangan dengan Ganjar Pranowo, Nasaruddin Umar mengaku belum pernah dihubungi PDI Perjuangan maupun P3 soal cawapres Ganjar dan mengaku tak membahas soal Pilpres saat ia bersama Ganjar di Manado. Wacana percaya akan dicalonkan dengan Pak Ganjar. Wah, itu enggak. Itu saya kira kami tidak pernah dihubungi apapun. Kami lebih enjoy aja mengurus umat seperti itu. Pak, pejabat tinggi PDIP bilang kalau Pak Nasaruddin itu orangnya santun, pemahaman agama yang lebih baik. Apa kata Pak bisa enggak? Kita bicara hal ini aja dulu. Tapi di Manado sempat melakukan pertemuan dengan Ganjar, apakah cukup emas itu Pak? Enggak, Pak. Jadi kita jangan halal. Ya. Soal otak-atik kawan di Pilpres, selain wacana duet dengan Imam Besar Masjid Istiqlal, sebelumnya Ganjar mengungkapkan kode nasi kuning pasti merapat yang memunculkan spekulasi kemungkinan Golkar bergabung di Pilpres nanti. Tim Liputan Kompas TV. Informasi lain di Kompas Petang akan. Sebelum rencana pertemuan Jumat malam, Gibran dan Prabowo Subianto kerap bertemu dalam sejumlah kesempatan. Pada hari pertama Lebaran 22 April lalu, Prabowo bersilaturahmi dengan keluarga Presiden Jokowi. Tampak Gibran yang memandu Prabowo untuk menemui Jokowi sekeluarga di dalam rumah. Gibran juga tampak mendampingi Prabowo hingga keluar rumah untuk memberikan keterangan pers. Keakraban Gibran dengan Prabowo sudah berlangsung jauh sebelumnya. Juni 2022 lalu, Gibran menemui Prabowo di kediamannya di Hambalang, Bogor. Dalam kesempatan itu, Prabowo mengajari Gibran menunggang kuda. Gibran bahkan mendapat hadiah sepatu berkuda dari Prabowo. Ya, sepatunya dipakai untuk naik kuda. Langsung kita pakai. Ya, buat tetes juga, terus apa jenenge? Yang jelas nanti diundang untuk pertemuan berikutnya. Itulah kenapa dikasih sepatu kuda ukuran kecil. Saat sang adik Kaisang Pangarep jadi sorotan karena mengambilkan nasi untuk Prabowo dan memakai kaos bergambar Prabowo dalam sebuah podcast, Gibran pula yang menjelaskan bahwa Kaisang memang dekat dengan Prabowo. Tim Liputan Kompas TV. Untuk kesekian kalinya, Prabowo bertemu dengan Gibran Rakabuming Raka. Apa makna pertemuan kali ini malam nanti? Kami bahas bersama anggota DPR fraksi PDI Perjuangan Arya Bima, Ketua DPC Partai Gerindra Solo Ardianto Kuswinarno, dan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Mutadi. Sore, Bapak-Bapak. Sore. Sore, selamat sore. Iya, Pak
Adi, kalau terakhir Pak Prabowo bertemu dengan Mas Kaisang, ini di Solo pada saat Lebaran. Nah, kalau kali ini, siapa yang pertama kali ngajak ketemu duluan? Mas Gibran atau Pak Prabowo? Ya, sebelumnya selamat sore untuk pemirsa TV, Kompas TV. Gini Mbak, untuk di acara nanti malam itu memang sudah diagendakan beliaunya, Pak Prabowo, bahkan ada agenda besok untuk ke Pacitan. Jadi ini semacam roadshow beliau dari Pekalongan ke Semarang, terus transit menginap di Solo, terus untuk ketemu Mas Gibran pada nanti malam, besok lagi terbang ke Pacitan. Begitu. Oke, jadi termasuk dalam agenda ya. Tapi kalau kali ini alasan pertemuan antara Pak Prabowo dengan Mas Gibran apa sih, Adi? Ya, pertemuannya kan untuk pertama juga untuk konsolidasi. Untuk pertemuan kan beliau sudah sangat akrab kayak anak. Konsolidasi apa nih Pak Adi? Untuk pertemuan mungkin membicarakan masalah yang memang harus kita tanam di dalam lagi mungkin. Misalnya? Yang mulai perkembangan politik, Bapak kan sering ngobrol-ngobrol dengan beliaunya Mas Gibran tentang kota Solo bagaimana. Nah, ini yang sangat menarik. Beliaunya dengan Mas Gibran untuk membicarakan kota Solo ini menarik ya, Mas, untuk Bapak Prabowo. Oke, kalau PDIP sendiri, Pak Bima, ini ngelihatnya gimana sih? Kenapa belakangan atau mungkin hampir 1 tahun yang lalu ya, Pak Prabowo dan Mas Kaisang ini sering banget ketemu? Atau Mas Gibran, sering banget ketemu? Ya tadi jarak hubungan kasar hubungan itu tidak bisa dilepaskan bahwa Pak Prabowo adalah pembantu presiden ya, yang membantu banyak hal kinerja Pak Jokowi, dan kehebatan dari Mas Wali Kota Gibran ini adalah mampu menavigasikan kadar hubungan dan jarak hubungan dengan seluruh pembantu bapaknya di menteri-menteri yang selalu ada di Solo, dan itu hampir semua ya, mulai Muhaimin Iskandar juga sering hadir, Mas Golkar, ketua Golkar juga hadir, ketua partai yang lain hadir. Dia menjadi sesuatu putra presiden yang wali kota Solo, yang sekarang Solo juga menjadi epicentrum ekonomi kuliner, yang hampir semua pengen dekat dengan Gibran, dan dia sangat smart wise untuk menerima banyak tamu. Jadi saya melihat bahwa ada komunikasi politik yang gaya milenial tentang sikap dia sebagai kader partai, wali kota. Saya tetap yakin dia tegak lurus dengan keputusan partai, tapi bagaimana menavigasikan posisi sebagai putra presiden, sebagai wali kota, dia sangat smart dan teduh. Ketemu Pak Erlangga, bahkan kemarin sempat dia ngomong bahwa saya respect dan kagum dengan Ibas. Ini ada satu lompatan-lompatan yang tidak terbiasa dengan gaya-gaya politik angkatan saya dan angkatan Pak Prabowo. Tapi Pak Bima, apa nggak terganggu di PDIP dengan keakraban yang sedang dibangun oleh Pak Prabowo dan juga keluarga dari Pak Jokowi, termasuk Mas Wali? Saya kenal betul Mas Wali ya. Kemarin 2 minggu yang lalu dia ngobrol sama saya hampir 1 jam lebih ya, berdua, dan cerita banyak. Dia orang yang punya kemampuan mendengarkan dengan pertanyaan-pertanyaan mengenai persoalan politis, ideologis, sampai persoalan-persoalan menyangkut kebudayaan, menyangkut kesenian, juga pengembangan Solo ke depan. Saya tidak melihat pertemuan itu dikalkulasi terlalu politis. Mungkin juga Pak Prabowo juga ingin hanya ditemani melihat kota Solo di waktu malam dengan berbagai kuliner yang ada. Bahwa tidak salah dalam situasi sekarang Mas Burhanuddin atau pengamat-pengamat itu mengkalkulasi adanya kerjasama yang lebih indah dalam pencalonan Pak Prabowo. Namanya tahun politik, jadi saya melihat sah saja. Tetapi kalau saya mengerti Mas Wali ini, memang ada style politik, ada gaya politik yang memang ala milenial dengan berbagai informasi yang ada dan menavigasikan untuk dekat, untuk jauh. Ini tidak seperti yang
yang zaman-zaman saya. Oke, jadi artinya ini hanya pertemuan biasa-biasa aja kok ya gitu, Pak Bima ya maksudnya ya. Oke, yang itu lucu kalau sampai dia ke Solo, Pak Prabowo dan tidak ketemu sama Mas Wali, Mas Gibran, itu malah lucu. Nah, pertemuan itu dan dia menikmati nanti medsosnya, kemudian dia mengomentari apa, dan dia akan juga memberikan respon dengan cara yang lebih milenial. Oke, kalau PDIP nganggapnya biasa aja, Mas Burhan, kalau yang ditangkap dari publik sendiri, ini apa sih, manuver apa yang sedang dimainkan nih, baik dari Pak Prabowo maupun juga Mas Wali Kota? Iya, begini, tentu Mas Arya Bima atau kawan dari Gerindra punya banyak dalih ya untuk mengatakan pertemuan itu sekedar upaya untuk menikmati Solo yang indah. Tetapi buat publik itu mudah sekali untuk menafsirkan dari sisi lain mengapa pertemuan itu terjadi di Solo dan terjadi sekarang dalam pengertian menjelang tahun politik yang makin menghangat tahun depan. Pasti ada makna lain di luar dari menikmati nasi apa namanya yang enak itu di Solo itu. Nasi liwet. Pasti dari sekedar itu pasti. Nah, pertanyaannya apa yang mungkin menjadi bahan pembicaraan di luar dari nikmatnya nasi liwet di Solo? Dugaan saya ya tidak bisa lepas dari pertarungan jelang 2024. Karena sekarang ini kalau kita lihat data survei ya, dulu banyak pihak yang mengatakan 2024 itu pertarungan antara Ganjar versus Anies. Istilahnya itu El Clasico antara dua tokoh ini. Tetapi survei belakangan justru menunjukkan sebaliknya. 2024 bukan big match antara Ganjar versus Anies, tapi Ganjar versus Prabowo. Dan cara buat Pak Prabowo untuk bisa menaikkan posisi tawar elektoralnya adalah dengan menarik dukungan dari pemilih Pak Jokowi. Nah, itu kalau kita lihat survei yang terakhir menunjukkan peningkatan dukungan dari pemilih Jokowi yang mulai mengalir ke Pak Prabowo, tidak lagi didominasi oleh Mas Ganjar. Nah, dengan mengakrabkan diri dengan Mas Gibran, setidaknya Pak Prabowo mengirim pesan kepada pendukung Pak Jokowi bahwa Pak Prabowo bukan lagi rival lama seperti 2 pilpres sebelumnya. Nah, ini tafsir yang pertama. Tafsir yang kedua, bagaimanapun muncul spekulasi yang mulai ramai di media sosial berkaitan dengan upaya untuk membuat atau melihat kemungkinan cawapres Pak Prabowo selain nama-nama yang sudah muncul. Kan nama-nama yang muncul misalnya Muhaimin Iskandar. Maksudnya cawapresnya mungkin saja Mas Wali Kota, Mas Khairul. Nah, itu poin saya. Jadi ada upaya untuk melihat atau membuka opsi itu. Kalau opsi itu, Mas Burhan, sorry saya potong. Kalau opsi itu yang datangnya lebih dari Gerindranya? Atau? It takes two to tango. Untuk berdansa tango itu butuh dua pihak, Audrey. Nggak mungkin dari salah satu pihak. Nah, poin saya begini. Masih ada aturan yang membuat potensi menjodohkan Pak Prabowo dengan Gibran itu bisa terjadi. Apa itu? Undang-undang yang melarang mereka yang berusia di bawah 40 tahun. Itu ada aturannya itu. Jadi capres-cawapres itu sekurang-kurangnya 40 tahun. Nah, kalau kita kaitkan dengan uji materi yang dilakukan oleh PSI, jangan-jangan ada kaitannya. Nah, sekarang kan ada uji materi di MK untuk tanda kutip ya, menganulir syarat minimum 40 tahun, diubah dari sekurang-kurangnya 40 tahun menjadi 35 tahun, masih berlangsung. Tetapi kalau misalnya uji materi itu ditolak oleh MK, ya tentu tidak terbuka lagi potensi untuk menjodohkan Pak Prabowo dengan Gibran. Tetapi sepertinya testing the water kan tetap dilakukan. Oke. Kira-kira begitu. Oke, kalau gitu saya langsung nanya ke Gerindranya ya, Ketua DPD Solo. Pak Arti, kalau gitu betul nggak sih kalau saat ini yang sedang dilakukan oleh Pak Prabowo dan teman-teman dari Gerindra adalah sedang menjajaki mungkin kalau misalnya Mas Wali Kota, Mas Gibran ini menjadi pendamping bacawa presnya Pak Prabowo? Terlalu kemungkinan. Kritik bukan dinamis. Apa yang dikatakan Bang Burhanuddin tadi juga ada masuknya apa disampaikan semuanya. Namun kan ini kan tahun politik sekali lagi.
Kalau kemarin-kemarin beliau ngajak Mas Gibran naik kuda, tidak ada pembicaraan ke sana. Tapi tadi udah mulai tahun politik, pembicaraan-pembicaraan itu wajar lah kalau mulai harus sedikit ke sana sedikit, ini bisa menarik perhatian di mata masyarakat, di mata dunia politik. Mas Barodin itu sudah tegas sekali menyampaikan. Ini sudah ada dari PSI, ada beberapa itu sudah ada. Tapi sekali lagi saya garis bawahi yang jelas untuk pertemuan pada malam hari ini antara ketua umum kami, Dewan Pembina kami dengan Mas Gibran itu pembicaraan yang santai-santai aja. Tapi Pak Andi, ya. Pak Andi, mungkin kenapa tadi juga Mas Burhan begitu mengamatinya seperti itu, karena kan begini, bagi kaum yang muda agak jarang ya kalau misalnya biasanya kan kaum muda duluan yang pasti yang sering berdatang kepada orang yang lebih dituakan gitu. Ya kan, kalau ini kan sebaliknya gitu. Ya, karena memang untuk Mas Gibran ini kan suatu magnet yang ada di Kota Solo. Suatu magnet, dia suatu semacam mutiara bagi Indonesia ini saat ini. Kita harus mengakui, suka dan tidak suka, memang Mas Gibran ini begitu muncul menjadi wali kota, begitu kiprahnya sangat diakui, kemajuannya ini membuat ada Kota Solo ini ketika Bapak sering berkunjung ke Solo, sering ngobrol dengan Mas Gibran, terakhir kemarin pertemuan ketika itu juga sudah sangat menarik. Oke, Pak Bima, kalau misalnya wacana ini kemudian nantinya misalnya menjadi kenyataan, banyak dong kalau gitu nanti suara-suara yang tergerus karena Mas Gibran ini berduet bersama dengan Pak Prabowo. Mungkin nggak itu? Saya itu tahu gaya politik Solo ya. Memang gaya politik Solo itu ya secara prinsip, mana yang prinsip, mana yang tidak prinsip itu jelas. Kemudian teguh dalam prinsip dan lurus di dalam penampilan gaya Solo ini memang cukup mengejutkan kalau dianalisa dengan situasi konteks dan konteks saat ini. Saya yakin bahwa pertemuan Pak Prabowo dan Mas Wali Kota Gibran ini adalah sesuatu yang tidak terlalu bisa dimaknai terlalu besar atau terlalu jauh. Kalau tadi pertanyaannya apakah mungkin Pak Prabowo berpasangan dengan Mas Wali atau Gibran, namanya politik itu kemungkinan itu ya pasti ada, tapi seberapa besar kemungkinan itu yang menurut saya DNA-nya, darahnya Pak Jokowi. Karena gini Pak Bima, karena itu darah merah bahwa di situ ada hal yang lulus dan berpolitik kan tidak hanya 5 tahun, berpolitik kan 15 tahun, 30 tahun. Dan apalagi Kota Solo, political bonding sama 2 kali pilpres dan bagaimana berpolitik di Solo itu kan tidak terlalu nuansa politik ya, lebih fans club ya, fans banteng, fans moncong putih, ya, fans biar gepeng tak banteng, banyak fans club. Oke. Karena gini Pak Bima, pada saat pergeseran. Pada saat kemarin sebelum musrah ini, pada saat ditanya oleh wartawan, Mas Gibran mengatakan bahwa suara dari teman-teman ini bukan hanya berat ke Pak Ganjar, tapi juga pro-nya juga ke Pak Prabowo juga. Oh, dinamika politik dengan adanya dukungan Pak Prabowo selama 5 tahun ini pasti ada pergeseran pendukung Pak Jokowi ke Pak Prabowo ya. Tetapi secara sosiologis dan psikologis 2 kali tanding ini bukan sesuatu yang mudah dan Pak Jokowi adalah masih di dalam pola tipe orang itu respect, tertarik, kemudian mendukung. Belum ada institusionalisasi pelembagaan terhadap Jokowi mania ya. Beda dengan misalnya Barisan Soekarno, beda dengan Gus Durian itu. Beda seperti misalnya zaman dulu Bu Mega punya posko Megawati Promek gitu. Saya melihat baru ada 3 di Indonesia saja. Pak Jokowi, Ganjar, Pak Prabowo, kemudian Anies masih pada tahapan dukungan yang belum terinstitusionalisasi. Itu
menggerakkan, memindahkan, itu perlu ada satu momentum yang memang rasionalitas untuk memberikan dukungan ke Pak Prabowo, tidak hanya Pak Prabowo, Pak Jokowi. Saya kira itu. Pak Jokowi membuka opsi, bukan hanya ke Ganjar Pranowo. Nah itu pula yang kemudian ditiru, di copy paste sama Mas Wali. Ya, jadi saya melihat sikap politik Mas Wali tidak bisa dilepaskan dari sikap politik Pak Jokowi. Dan juga disebut sebagai perpanjangan berarti ya dari Pak Jokowi. Nah, pertanyaannya begini, kenapa demikian? Nah, saya menduga karena Pak Jokowi memang berbeda dengan presiden-presiden sebelumnya yang umumnya punya partai politik. Ya, Ibu Mega Gus Dur punya PKB, Pak SBY punya Demokrat. Jokowi ini tidak punya partai, meskipun beliau kader PDI Perjuangan, tidak ada partai yang bisa dia remote kontrolnya. Nah itu yang menjelaskan sikap beliau, satu, mempertahankan relawan Jokowi, padahal beliau sudah terpilih sebagai capres 2 kali. Yang kedua, mempersilahkan relawan Jokowi untuk terus, ada kutip ya, menominasikan calon di luar dari Mas Ganjar sebagai capres resmi PDI Perjuangan. Jadi pada titik itu saya melihat sampai nanti dugaan saya ya sikapnya ambigu. Dan itu mungkin juga akan diikuti oleh